Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 27 Desember 2021, Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penulis Injil, hari ketiga dalam Oktav Natal. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Seorang berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penulis Injil. Sambil merayakan pestanya, kita pertama-tama diarahkan oleh gereja untuk mengerti bahwa mengenang dan merayakan Natal itu identik dengan mengenang Kalvari. Peristiwa Bethlehem identik dengan peristiwa Kalvari. Ada sukacita dalam duka cita. Kemarin tanggal 26 Desember sebenarnya kita memperingati Santo Stefanus martir pertama. Tetapi karena jatuh pada hari Minggu, apalagi pesta keluarga kudus, maka peringatan martir Stefanus tahun ini ditiadakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Stefanus mencintai Yesus dengan cara menumpahkan darahnya. Lalu hari ini kita memperingati kemartiran Yohanes yang hidup sebagai orang yang murni hatinya di hadapan Tuhan. Kemurnian adalah kemartiran cinta kasih. Kemudian besok 28 Desember kita memperingati para kanak-kanak suci yang dibunuh Herodes. Mereka semua memuliakan Tuhan bukan dengan suara, tetapi dengan menumpahkan darah bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan bagaimana Maria Magdalena memberi kesaksian tentang makam kosong. Dua orang disebut di sini, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus yang tidak lain adalah Yohanes. Dikisahkan bahwa setelah mendengar bahwa Yesus bangkit, kedua rasul ini berlari menuju ke kubur Yesus. Murid yang dikasihi berlari dengan cepat, dan sampai di kubur ia hanya menengok ke dalam kubur tetapi tidak masuk. Petrus yang datang kemudian masuk dan melihat tanda-tanda kebangkitan Yesus. Sedangkan murid yang datang duluan yang kemudian masuk juga ke dalam kubur dan percaya. Saudara saya yang terkasih, Injil yang ditulis oleh Yohanes ini mengajak kita untuk merefleksikan tentang karisma dan kuasa leadership atau kepemimpinan di dalam gereja Katolik. Yohanes adalah tokoh karismatik dalam komunitasnya. Karisma biasanya bergerak lebih cepat karena merupakan karya roh. Kita yakin bahwa Yohanes sudah tahu bahwa Yesus bangkit. Memang ini soal kedekatan hati antara Yesus dan Yohanes. Maka ketika ada berita kebangkitan Yesus, Yohanes lebih cepat sampai ke kubur. Tentu bukan secara fisik, tapi dalam pikirannya. Petrus adalah pemimpin komunitas, wadas bagi gereja. Sebagai hierarki, dia masuk dan melihat
Baru setelah itu, Yohanes, tokoh karismatis yang mewakili gereja, masuk, melihat, dan percaya. Saudara saya terkasih, apa artinya ini bagi kita? Banyak kejadian di dalam gereja kadang dialami oleh orang tertentu, tetapi sulit diakui oleh pihak hierarki. Pihak hierarki meneliti, mempelajari secara mendalam, lalu mengambil keputusan dalam kebenaran Injil. Jadi hierarki tidak sembarangan memutuskan perkara iman atau kejadian tertentu yang berhubungan dengan iman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di dalam gereja, misalnya ajaran sesat. Kadang orang tertentu memaksa diri dengan mengaku punya penglihatan dan bisa juga menggiring banyak orang ke jalan yang sesat. Orang-orang seperti ini bisa jatuh dalam kesombongan rohani. Mereka berpikir lebih dari Tuhan. Bahkan mereka ini akan menjelek-jelekkan para pastor dan uskupnya bahwa mereka tidak beriman sehingga tidak mengakui karisma yang mereka miliki. Namun, saudara saya terkasih, Yohanes menunjukkan kerendahan hati. Ia memiliki karisma khusus tetapi mempercayakannya pada Petrus sebagai pemimpinnya untuk masuk ke dalam kubur. Ia masuk kemudian dan percaya. Yohanes tidak menyesal, dia justru kuat karena kehadiran Petrus sebagai pimpinan komunitas gereja perdana. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian dan kepercayaan iman para rasul amatlah penting. Para rasul mewariskan secara turun-temurun iman mereka kepada kita hingga saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas iman rasul ini. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita menghormati para pemimpin gereja kita? Paus, uskup, dan para imam adalah pemimpin dan pilihan Tuhan untuk melayani gereja sebagai umat Allah. Merekalah pemimpin gereja yang mewarisi iman dan tradisi para rasul. Saudara saya terkasih, apakah kita juga mengasihi Tuhan seperti diteladani Yohanes Penginjil, khususnya semangat kerendahan hatinya? Ingatlah bahwa karisma itu sangat kuat karena berasal dari Roh Allah. Namun sikap rendah hati adalah sikap yang tepat karena dorongan kehendak Allah dalam Roh-Nya itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, semoga aku juga dapat menjadi murid yang Engkau kasihi seperti Yohanes Penginjil. Selalu mau menerapkan sikap rendah hati dalam penghayatan iman Kristianiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.